warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau menanyakan cara berkomunikasi dengan anak yang introvert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punya anak introvert? Nah? Oh, yang kuliah? Anaknya pendiam gitu? Nggak mau cerita gitu? Oke. Anak introvert itu, kalau konsep introvert ibu ini beda sama konsepnya Steven ya. Introvert dalam pengertian anaknya pendiam, tertutup gitu ya. Ya. Ibu nggak usah terlalu apa ya. Ini juga ingin saya sampaikan dalam konteks mindset ya. Orang tua jangan terlalu khawatir berlebihan. Sebenarnya anak introvert itu anak yang nyaman dengan sendiri, anak yang nyaman dengan kesunyian. Ya, biasanya kalau dalam Steven itu kalau bukan anak feeling, anak intuiting. Istilahnya kalibrasinya itu kalau sendiri dia nyaman. Dia nggak suka keramaian. Biasanya dia senang bercerita dengan tulisan. Benar nggak, Bu? Ibu fokuskan aja. Ibu bapak kalau punya anak introvert, motivasilah dia untuk menjadi penulis novel dan yang lainnya. Karena dia akan bahagia, dia akan sehat kalau menulis. Mungkin dia bercerita dalam konteks verbal, begini dia akan kesulitan. Tapi ibu bisa, sering saja ibu chatting ibu. Coba ibu chatting, nyambung nggak? Tapi kalau ngomong, ibu jutek kadang. Bener nggak? Maka ibu komunikasinya pakai apa? Lebih cenderung pakai tulisan, ya. Tapi ibu jangan, mohon maaf, biasanya sekali lagi ibu, anak introvert itu memang tidak banyak berbicara, ya. Tapi bisa didekati dengan pola sentuhan-sentuhan, dampingi dia ibu. Kalau kata Ustadz Adi Sapri Marta tadi, anak feeling itu senang didampingi, ya. Artinya, tapi tidak mengatur. Dampingnya yang kita tidak mengatur, tapi kita ingin mencoba untuk dia itu mendengarkan saja. Karena sekali lagi anak introvert diomongin terus gak suka. Cek aja ibu, anak ibu kalau pendiam, anak pendiam itu diomongin terus malah apa? Tapi ibu bisa membuka celah dia untuk bercerita. Maka coba ibu dampingi, ya. Tapi jangan dipaksa, Bu. Jangan cerita lo. Akhirnya malah tunggu saja dia nanti. Ya, ibu tuh pengen banget dengerin kamu cerita sih. Nah, nanti kalau sudah ketemu moodnya, Bu, dia nanti kalau udah cerita, Bu. Anak introvert paling nyaman kalau dia sudah ketemu orang yang tepat. Karena ciri anak introvert tidak percayaan sama orang. Cek gitu, Bu. Saya adalah punya anak begitu, Bu. Tapi kalau sudah ketemu kemistrinya, ketemu orang yang cocok, udah, Bu. Sampai jam 1 malam dia kuat cerita, Bu. Loh, bener gak, Ibu? Maka Ibu, siapa orang yang mau, jadilah kemistri buat anak Bapak Ibu. Ya, makanya Ibu harus bisa meyakinkan, aku loh orang yang paling aman kamu cerita. Nah itu ibu harus berikan itu. Karena anak introvert itu cenderung kenapa nggak mau bercerita, bukan nggak mau cerita, karena dia nggak percayaan sama orang, gitu loh. Itu anak introvert. Maka ibu harus menjadi seorang ibu yang, mohon maaf, memastikan kalau kamu cerita sama ibu tuh aman, nak, gitu. Nah ibu tunjukkan kepada anak, gitu, ya. Mungkin dari awal bukanya pakai chattingan, Bu. Ibu pakai chattingan. Nanti dia akan pinter, Bu, dia nulis itu. Bener enggak? Nulis dia pinter ya. Nah, baru setelah itu ibu ajak makan, Bu. Ingat, komunikasinya jangan terus ibu duduk di depan, ibu anaknya di depan, ya. Itu namanya bimbingan skripsi, Bu. Gimana cara ngobrolnya, Bu? Alah, ya ibu mohon maaf, ajak makan bakso atau apa, ketemu cluenya nanti ibu ngobrol. Ajak makan, anak-anak kayak begitu nanti disentuh, Bu, begitu. Pernah, Bu, makan bersama sama anak? Terus ngobrol? Atau ketika makan ibunya pegang HP, bapaknya pegang HP, anaknya pegang HP gitu? Ibu kalau makan bareng, mohon maaf, di luar HP-nya masukkan kantong semua, coba.
Kira-kira apa? Obrolannya nggak usah serius-serius. Contoh makan ayam bakar. Ibu ceritakan aja ayam bakar. Nanti lama-lama kena tuh. Lama-lama nanti ngobrol kemana-mana. Ya, kita ini sekarang di eranya gadget, kita ini sudah menjadi human doing, bukan human being. Apa? Orang yang multitasking, Bu. Akhirnya nggak jelas nih pikiran kita. Makan sambil megang HP, akhirnya ayam bakar tuh nggak ada rasanya, bener nggak? Itu karena makan sambil megang HP. Nah itu Bu, coba Ibu fokuskan ya. Ibu jadilah ibu yang anak itu merasa paling aman kalau cerita dengan ibu. Ya, aman loh nak, kamu itu cerita sama ibu, aman pokoknya. Ya, nah gitu.